Shalom, selamat berjumpa dalam renungan firman Tuhan dengan saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Sebelum kita mendengar firman, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, supaya firman ini melawat kami semua, dan kami bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, renungan firman Tuhan saat ini diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari bacaan firman Tuhan ini kita membuat satu tema, yaitu jelas ada yang lama, ada yang baru. Ada yang lama, ada yang baru. Bila belum ada yang baru, saudara, bila hidup Anda, kita, masih seperti dulu-dulu, atau sama saja dari hari ke hari, Anda atau kita harus bertindak sekarang. Pertama, masuklah ke dalam kamar, duduklah tenang, berdoalah begini. Ya Tuhan Yesus, namaku si Yanu. Katakanlah namanya si Robert. Aku si Robert, sadar bahwa aku orang berdosa. Ampuni aku Tuhan. Aku mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Selesai. Setelah Anda melakukan ini, percayalah firman Tuhan yang sekarang, yaitu 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita sudah mengaku dosa, maka dosa kita sudah diampuni. Yohanes 1 ayat 12. Dan setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita sudah menjadi anak Allah, karena kita sudah mengaku menerimanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ibrani pasal 10 ayat 17. Di sana tertulis bahwa Tuhan tidak mengingat-ingat dosa dan pelanggaran kita lagi. Hari-hari berikutnya, Tuhan atau Roh Kudus akan bekerja pada diri saudara atau Anda, membuat hati saudara rindu baca Alkitab atau merenungkan firman. Membuat kita atau saudara tak suka melakukan dosa lagi, dan lain-lain. Perubahan-perubahan inilah yang tadi kita sebut yang baru. Ada sesuatu yang baru. Jadi dengan demikian, sudah ada yang baru. Anda tidak sama dengan yang dulu lagi. Inilah yang disebut seperti firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 10, manusia baru. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, ciptaan baru. Dalam Yohanes pasal 3, yaitu lahir baru atau dilahirkan kembali. Jadi tahu, karena hati saudara rindu atau senang baca Alkitab, maka akan ketemu Markus 16 ayat 17 hingga 18 yang berbunyi bahwa kita berkuasa mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa kita juga kalau menempangkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit sembuh. Dengan demikian kita tahu persis bahwa kita mampu atau berkuasa mengusir setan dan berdoa untuk kesembuhan penyakit. Kemudian Yohanes 3 ayat 16. Yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Dengan demikian kita tahu persis bahwa kita tidak lagi binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, bahwa aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang menjemputmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Tuhan Yesus kepada kita. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa rumah kita sudah ada di sorga. Dengan kita telah rindu membaca Alkitab, kita ngerti bahwa rumah kita sudah ada di sorga. Dengan begitu kita bisa berkata bahwa saya pasti masuk sorga karena rumahku sudah ada di sana. Seperti aneh, kejadian-kejadian seperti di atas tadi memang seperti aneh. Kita menjadi ingin, rindu dekat pada Tuhan, baik dalam berdoa, baik dalam membaca firman, baik mungkin dalam bersaksi. Jadi ada sesuatu yang berubah. Dan jelas yang dulu sudah ketinggalan, sudah berlalu, dan sekarang ada yang baru. Kalau demikian terjadi seperti di atas, kalau belum terjadi seperti yang di atas, atau belum mengalami sesuatu yang baru, ulangilah melakukan seperti tadi, yaitu masuk kamar, duduklah tenang, sungguh-sungguhlah dalam hati, dan datang berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mau datang padamu, sadar bahwa aku orang berdosa. Aku membutuhkan Tuhan mengampuni dosaku, dan aku mau mengikut-Mu. Bimbinglah aku Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Maka Tuhan akan melakukan pekerjaannya sesuai dengan Wahyu pasal 3 ayat 20. Aku mengetuk, jikalau ada orang yang membuka, aku akan masuk. Dan Yesus sekarang masuk dalam hati kita. Ia akan bekerja, melakukan sesuatu yang baru. Oleh Roh-Nya yang kudus, menghidupkan kita, menghidupkan roh kita, sehingga kita punya kerinduan dan kemampuan untuk mengikut Dia. Demikian saudaraku, kiranya berguna, mampu atau merubah kita, berguna untuk membuat kita makin dekat kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya berguna, supaya punya arti untuk keselamatan bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku, sampai jumpa. Shalom.